Sekarang kita akan membuat tampilan website seperti Netflix dengan HTML dan CSS. Tampilannya seperti ini. Ini ada top 10 seriesnya, bisa di scroll ke kanan dan juga ke kiri. Kemudian di bawahnya ada list film Indonesia. Ini mirip banget ya, seperti Netflix. Jika kita hover, dia bisa ada efeknya. Kemudian ini ada footernya. Ini juga sudah responsif. Jadi ketika kita buka lewat HP ataupun tablet, lebarnya akan menyesuaikan ya. Kita sudah punya project namanya Netflix. Sekarang buat file index.html. Ganti judulnya jadi Netflix clone. Kemudian masuk ke tag body, kita buat tag header di dalamnya dengan kelas navbar. Di dalamnya kita buat div dengan kelas left menu. Jadi ini menu bagian kiri. Kemudian di dalamnya kita buat div lagi dengan kelas logo. Kita ketikkan Netflix. Di bawahnya kita akan membuat menunya. Dengan tag UL kita berikan kelas navlinks. Nah, di sini kita menggunakan anchor tag di sini kita menggunakan anchor tag. Kita buat beberapa menu ya, diantaranya beranda, serial, film, game, baru dan populer, daftar saya, dan telusuri menurut bahasa. Oke, ini sudah semua ya untuk tag yang kiri. Sekarang kita buat yang bagian kanan. Kita buat div lagi dengan kelas right menu. Kemudian di dalamnya kita buat button dengan kelas icon btn. Di dalam tag button kita buat icon dengan font dari font Assam. Setelah itu di bawahnya kita buat anchor tag dengan nilainya anak. Jangan lupa kita komentarin agar kita mudah untuk memahami kodenya. Kemudian kita buat lagi tombol di bawahnya dengan icon dari font Awesome. Kali ini fontnya FABEL untuk menampilkan lonceng. Kemudian di bawahnya kita buat div lagi dengan kelas profile. Dan terakhir kita berikan arrow. Kita komentarin lagi agar kodenya mudah dibaca. Nah, sekarang kita lanjut membuat file stylenya. Kita import file style yang sudah kita buat di tag header dengan link rel style sheet. Dengan tipenya text/css dan juga href-nya kita berikan path di file style CSS. Nah, sekarang CSS-nya sudah terhubung. Ini tampilan ya sebelum kita menerapkan CSS. Kemudian di dalam file style kita berikan reset CSS, kita berikan margin, padding berupa nilai 0, kemudian box sizing-nya border box, font family-nya Arial dan sans serif. Kemudian di tag body kita berikan background gelap dan warna putih. Untuk navbar kita berikan lebar 100%, displaynya flag, justify kontennya space between, align item center dan backgroundnya gelap juga, namun dengan opacity 0,7. Positionnya kita beri nilai fix dan topnya 0 agar berada selalu di atas. Jangan lupa z indexnya kita beri 999.
Kemudian untuk yang left menu, kita berikan display flex, align itemnya center dengan gap atau jaraknya 35 pixel. Untuk logo, kita berikan font size 28 pixel, font weight-nya bold, color-nya merah. Nah, jadinya seperti ini. Untuk sementara ya, seperti ini. Kemudian kita balik lagi. Sekarang kita buat untuk yang kelas nav links. Di sini kita beri nilai display flex. Kemudian kita beri gapnya 25 pixel, list style-nya none. Kemudian untuk anchor tag-nya kita berikan text decoration none dengan color-nya putih. Font size-nya 15 pixel, opacity-nya kita beri 0,9 dan transition-nya kita beri titik 3 second. Kemudian kita beri hover effect, opacity-nya 1. Masuk ke right menu. Sekarang kita styling untuk yang right menu. Display-nya flex, align item center, gap-nya 22 pixel. Lanjut ke styling kits, kita beri colornya putih dengan text decoration none, font size-nya 15 pixel. Kemudian icon BTN kita beri font size-nya 18 pixel, colornya putih, dan background transparent dengan border none dan kursornya pointer. Nah, alhasil seperti ini ya. Lanjut kita profile, beri width-nya 32 pixel, height-nya 32 pixel, border radius 5 pixel, dan background-nya biru ya. Kemudian untuk arrow kita ganti font size-nya 18 pixel, kursornya pointer. Nah, alhasil seperti ini. Namun, sepertinya ada yang kurang, ikonnya belum muncul. Nah, kita import dulu style dari font awesome-nya. Kita masukkan nilai CDN font awesome di tag head, di bawah dari style ya. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita akan membuat tampilan seperti ini. Kita akan membuat section hero. Nah, di bawah header kita ketik section dengan kelas hero. Di bawahnya kita buat div lagi dengan kelas hero content. Kita buat sebuah paragraf dengan kelas subtitle dan kita berikan deskripsi paragraf tersebut. Jika sudah, kita buat div lagi dengan kelas hero button. Di dalamnya kita buat sebuah button dengan kelas btn play. Dan juga kita berikan icon dari font awesome ya, fa play. Di bawahnya kita buat button lagi dengan btn info dengan font awesome juga.
Jika sudah, buat lagi paragraf dengan kelas sub dengan kontennya 10 serial TV teratas di Indonesia hari ini. Oke, kita cek. Nah, hasilnya seperti ini sebelum ada CSS-nya ya. Sekarang kita import file gambarnya, kita buat folder images. Kita pindahkan gambar untuk hero section. Nah, di sini kita buat kelas untuk hero dengan lebarnya 100% dengan tinggi 90 pH. Backgroundnya kita import gambar yang tadi ya, menggunakan URL, kemudian pathnya dengan nilai center, cover, dan no repeat. Artinya backgroundnya hanya dibuat satu, rata tengah, kemudian position relatif, displaynya flex, align item flex end, paddingnya 60 pixel, dan color putih. Itu tampilannya ketika belum di styling HTML. Sekarang kita sisipkan before hero-nya dengan kontennya kosong, position absolute, width-nya 100%, height-nya 100%, background-nya linear gradient dengan to top dan warnanya hitam. Kita beri transparannya 50%. Top-nya 0, left-nya 0. Nah, alhasil seperti ini ya, ada seperti gradasi. Lanjut kita buat hero kontennya. Kita beri position relatif, max width-nya 600 pixel. Sekarang kita styling subtitle. Kita kasih margin 30 pixel dan 0 pixel. Artinya jarak atas dan bawah 30 pixel dan sampingnya 0 pixel. Kemudian hero buttons kita stylingkan juga. Kita buat displaynya flex, gapnya 15 pixel, margin bottomnya 25 pixel. Kemudian untuk BTN play-nya kita buat background-nya putih, color-nya hitam, border-nya none, dan font size-nya 18 pixel, serta font weight 600. Juga nggak ketinggalan kita kasih padding 14 pixel dan 35 pixel. Border radius kita beri 6 pixel dan kursornya pointer. Untuk BTN info kita beri background-nya RGBA dengan warna gelap dengan opacity-nya 0,2, color-nya putih, border none, font size-nya 18 pixel, font weight-nya 600, padding 14 pixel dan 35 pixel, border radiusnya 6 pixel, kursornya pointer. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang BTN play, untuk efek hovernya kita beri background E6. Kemudian BTN info untuk hovernya kita beri background gelap. Nah, sekarang udah ada efek hover. Sekarang untuk yang sub ya, yang sub kita beri margin top 10 pixel, font size-nya 10 pixel, opacity-nya kita kasih 0,9. Nah, ini ternyata posisinya salah ya, kita turunin paragrafnya. Nah, seperti ini. Di navbar ini ada sedikit kesalahan ya, harusnya ada jarak antara kiri, kanan, dan atas, bawah. Jadi kita tambahkan padding. Bagian ini kita akan membuat list movie-nya.
Jadi ini akan tampil di bawah tampilan top 10 series. Kita juga sudah menyiapkan beberapa aset image yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Sekarang kita buat section dengan kelas movie section. Di dalamnya kita buat judul dengan H2 dengan value-nya film Indonesia. Setelahnya kita buat div dengan kelas movie container. Di dalam movie container kita membuat div lagi dengan kelas movie item. Terakhir kita buat image tag dengan gambar yang sudah kita siapkan. Kita copy tag tersebut beberapa kali ya. Jadi kita tidak perlu ngodingnya manual. Kita tinggal ganti source gambarnya saja. Nah, ini tampilan sebelum kita styling ya dengan CSS. Sekarang kita masuk ke style, kita buat movie section, kita beri padding 40 pixel. Background gelap, colornya putih. Kemudian masuk ke movie section, kemudian H2, kita beli warna putih, font size-nya 20 pixel, margin bottom-nya 16 pixel. Sekarang untuk movie container kita buat display text dengan gap-nya 30 pixel dengan padding bottom 20 pixel. Sekarang tampilannya menyamping horizontal dengan gapnya 30 pixel. Kita modify scroll bar-nya agar secara default memiliki ruang dengan nilai scroll bar X-nya auto dan juga scroll bar width-nya dengan nilai none agar scroll bar tidak tampil. Lanjut kita style movie item dengan min width-nya 260 pixel dengan height-nya 150 pixel, border radius-nya 6 pixel dan overflow hidden. Kemudian movie item image dengan width-nya 100%, height-nya 100%, object fit-nya cover. Nah, sekarang kita buat untuk hover effect-nya. Kita berikan transform scale 1.0,6. Jadi ketika diarahkan mouse-nya, dia ada efek gitu, efek zoom in zoom out-nya ya. Sekarang kita akan belajar membuat bagian footer. Kita buat tag footer dengan kelas footer. Di dalamnya kita buat div dengan kelas social links. Di dalamnya lagi kita buat anchor tag. Di dalamnya lagi kita buat anchor tag. Dan masukkan juga icon dari font awesome untuk sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Kemudian sejajar dengan social links, kita buat div dengan kelas footer menu. Kita buat unorder list, dan di dalamnya kita membuat beberapa menu seperti deskripsi audio, hubungan investor, informasi legal. Kemudian kita copy menu tadi, kita buat jadi beberapa daftar menu.
Nah, ini tampilan HTML yang belum ada stylingnya. Sekarang kita buat stylingnya. Pertama, footer menu kita buat displaynya grid. Kemudian grid template kolomnya kita buat repeat 4, kemudian 1 frame. Maka ini akan menjadi 4 kolom nantinya ya. Kemudian bagian bottomnya kita buat 35 pixel dengan gap 18 pixel. Sekarang kita sudah punya 4 kolom menu. Lanjut, footer menu UL. Kita buat list stylenya none dan padding 0. Kemudian kita buat untuk footer menu A, kita buat colornya putih. Text decorationnya none, font size-nya 15 pixel, dan line height-nya 32 pixel. Kemudian kita beri hover effect. Nah, ketika dia hover, maka akan ada garis bawah. Sekarang kita buat untuk sosial medianya. Kita copy social links. Kita berikan displaynya flex dengan gapnya 22 pixel, margin bottomnya 20 pixel. Kemudian kita beri warna ikonnya putih ya. Nah, ini footernya kita lupa styling, kita berikan backgroundnya gelap, kemudian paddingnya kita beri 60 pixel dan 8%. Nah, maka bagian footer sudah selesai ya. Sekarang fokus kita membuat website ini menjadi responsif. Bisa diakses melalui tablet, smartphone, dan juga device lainnya. Jadi meskipun lebar dan tinggi device-nya berbeda, tampilannya akan tetap rapi, menyesuaikan dari ukuran device tersebut. Untuk penerapan responsif, kita akan menggunakan tag media query. Kita masuk ke file style.css, kita ketik add media query-nya. Di sini kita menggunakan max width 1024 pixel. Artinya, ketika lebar layar maksimal width-nya 1024 pixel, maka tampilan yang diterapkan adalah tampilan yang ada di dalam wrapper dari 1024. Mulai dari sini kita akan rapikan kembali tampilannya untuk lebar maksimum 1024.
The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Sekarang kita buat tampilan untuk media query versi mobile. Kita tulis ulang semua kode untuk lebar maksimum 768 pixel. Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we intertwine. Darling, you and I, and my heart beats cold under your The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we intertwine. Darling, you and I, and my heart beats cold under your control.
Terakhir, kita buat media query untuk tampilan small mobile dengan maksimum width 480 pixel. The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and intertwined. Darling, you and Setelah media query semua diterapkan, tampilan website kita jadi responsif, jadi lebih rapi untuk diakses di berbagai macam tampilan device. Jika kita lebarkan, maka tampilan sekarang akan menyesuaikan. Jika kita persempit, juga tampilan akan mengikuti.